Iya gimana Bu? Gimana apanya ya? Dari dikit aja, dikit aja. Ini. Udah lega apa gimana nih? Iya. Sekarang. Aduh. Udah lebih Gimana benar? Hari ini akhirnya memasukkan laporannya. di sini aku tidak mau banyak bicara ya. Yang penting alhamdulillah aku udah bisa. Udah masuk. Atasan Mungkin udah lebih lega apa gimana sih Bun sekarang perasaannya mungkin Bun? Ya aku ya kayak biasa aja kayak gini ya, nggak harus lebih lega atau ya, namanya aku harus setiap hari aku harus semangat, harus pokoknya kita lihatnya ke depan. Oke. Bun kan kemarin sempat datang ke sini tapi akhirnya nggak jadi dan baru hari ini Bun. Kenapa sih Bun? Karena kan aku kan urus alamatnya dulu kan administrasinya ya, yang buat biar jelas kirimnya kemana. Oke. Bun, semenjak masalah terlihat lebih langsing nih. Ya kita harus ya satu memang aku jaga makan juga buat kesehatan juga ya, karena di samping itu kan karena umur kan udah makin umur gitu, aku kan udah 39 ya, kalau nggak dijaga makan kan kolesterol nggak ini ya, demi anak-anak. Itu gimana Bun? Apa-apa, aku komentarnya masih aja, tapi sudah lain urusannya, nggak kayak seperti dulu ya, jadi pokoknya kekeluargaan aja sih. Tapi sudah tahu kalau Bunda akan memasukkan ini hari ini. Tanggapannya seperti apa Bun? Nggak, biasa aja, ikutin aja, memang sudah sepakat tidak bisa lagi. Tapi awalnya sempat menolak katanya Bun ya? Ya, nggak mungkin mau kalian ya, di sana menolak, tapi aku ya sudah nggak bisa untuk tahan. Oke. Kali ini datang sendiri nih Bun, gak bawa pengacara, Iya kenapa Bun, sih? kenapa Bun alasannya? Nggak apa-apa lah, aku mau sendiri aja dulu, lebih tenang ya. Harapannya Bun ke depan? Harapannya aku harus lebih kuat, lebih fokus untuk karir dan anak-anak. Oke. Sekarang lebih tegar kelihatannya, kenapa sih Bun? Mungkin lebih ikhlas gitu mungkin. Gimana sih Bun? Tegarnya ya, aku berdoa terus mudah-mudahan urusan ini dilancarkannya, dia sukses, lebih lancar, gitu, nggak ada apa-apa gitu. Aku harus banyak zikir juga, apa doa, minta sama Allah ini jalan yang terbaik. Jadi trauma gak sih Bun? Pokoknya aku ini aku lagi fokus ke karir dan anak-anak. Kalau ini aku harus lebih selektif kan, dan lebih belum memikirkan yang ke situ. Oke. Dia datang pada tanggal 5 Juli ke Pengadilan Agama Tangerang dengan dianggap kuasa hukumnya oleh Muzdalifah, tapi secara resmi belum ada kuasa khusus dari kuasa hukumnya. Kemudian ada kendalanya di gugatannya tidak lengkap tentang alamat tergugatnya, dalam hal ini suaminya, sehingga Bu Muzdalifah dia kembali pulang, dan kebetulan pada hari ini pada tanggal 7 Juli 2017 Hajah Muzdalifah mendaftarkan
cerai gugatnya di pengadilan agama secara resmi hanya prinsipalnya langsung, dia tidak menggunakan kuasa hukumnya tapi langsung Bu Haja Muzdalifahnya. Saat ini perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang dengan nomor perkara 1275-PDTG/PDTG/2017/PATNG. Untuk materi gugatannya sendiri seperti apa sih? Materi gugatan bersifat privasi, Bu ya, sehingga kami PPID Pengadilan Agama Tangerang tidak dapat memberikan substansi tentang gugatan tersebut. Selanjutnya mungkin Untuk Untuk pemanggilan prosesnya? prosesnya seperti Baik, setelah perkara didaftar di Pengadilan Agama Tangerang, nanti akan ditetapkan ketua majelisnya oleh ketua pengadilan. Nanti akan ditentukan penentuan hari sidangnya. Kemungkinan sebulan lebih karena tergugatnya di luar kota Tangerang, di daerah Pamulang. Kebetulan Pamulang itu Tangerang Selatan, sehingga yurisdiksi atau wilayah hukumnya masuk ke dalam wilayah Pengadilan Agama Tiga Raksa, sehingga nanti kita panggilan delegasi tabayun atau panggil bantuan. Bang, bener nggak Bang hari ini mengajukan gugatan cerai dari Luki Hakim ya Bang? Ya betul, alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 11.30 gugatan cerai talak atau permohonan cerai talak dari saudari Luki Hakim sudah kita sudah kita layangkan gitu loh. Dan memang proses itu berjalan baik sesuai dengan diharapkan sama beliau bahwa hari ini harus gugatan tersebut dilayangkan. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Bang hari ini Bang? Nah, sebenarnya dari hari Rabu kemarin ya, itu memang jam 10 pagi kita sudah mencoba mendapatkan. Tapi saya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mas Luki bahwa Bang kalau bisa gugatan dipilih dulu. Alasannya kenapa saya mempertanyakan? Beliau mengatakan, Mas Luki mengatakan bahwa saya mendapat informasi bahwa Mbak Tiara atau Bu Tiara sendiri dalam keadaan mengandung atau hamil, sehingga gugatan itu dipending untuk sementara saat untuk dipastikan bahwa apa betul Bu Tiara atau Mbak Tiara itu dalam posisi mengandung. Kalau memang itu positif, maka beliau secara otomatis memberhentikan gugatan itu. Untuk apa? Kepentingan bayi mereka. Tapi setelah diperiksa sama Mbak Tiara, ya alhamdulillah itu positif tidak, sehingga beliau menyarankan untuk gugatan itu dilanjutkan. Dia tidak ada isu-isu berkembang dua seperti yang ada. Oh berarti alasannya karena positif dia mengandung, berarti jadi cerai gitu? Betul, alasannya cuma itu. Sebenarnya sih tidak ada alasan yang lain ya, sehingga gugatan itu harus terbengkalai berlarut-larut sehingga menjadi pertanyaan publik ya, itu tidak ada sama sekali. Kalau boleh tahu sih Bang, apa sih Bang jadi alasannya Bang untuk Luki Hakim menjual cerai? Alasannya sangat rasional dan memang itu dapat tak boleh dikatakan sehingga gugatan itu nanti insya Allah akan diterima. Karena kenapa? Memang tidak ada lagi kecocokan di antara suami istri, yang mana terus menerus terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga. Untuk rumah tangga itu bisa dipertahankan sudah tidak ada lagi. Itu diatur di dalam penjelasan hukum Islam pasal 116 huruf F yang kurang lebih bunyinya bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan di antara
pasangan suami istri. Kira begitu. Berarti tidak ada unsur KDRT, orang ketiga. Ya. Ada nggak bang? Kekerasan rumah tangga tidak ada. Saya mengerti persis sosoknya seorang Mas Luki Hakim ya. Orangnya lembut, kalem, soft, bahkan dengan siapapun dia santun, bahkan jangankan manusia ya, hewan aja dia penyayang ya. Itu yang salah satu yang kita harus approve ya dalam hal sosok seorang Mas Luki Hakim ya, artinya penyayang. Tetapi bukan berarti dia tidak menyayangi yang namanya Bu Tiara ya, karena memang ini ada semacam ketidakcocokan aja sih, gimana sih kira-kira ya. Artinya ini yang harus perlu kita pertimbangkan juga ya, bahwa kekerasan itu tidak ada, bahkan tidak ada orang ketiga, bahkan orang keempat itu nggak ada sama sekali, nggak ada sama. Jadi keretakan itu kurang lebih sudah hampir memasuki 2 bulan ya. Itu sebelum puasa ya bang? Ya, sebelum puasa sudah ada. Cuman karena mereka berdua itu dewasa dalam bukan berarti mereka tidak bisa menyelesaikan rumah tangga, bukan. Tetapi memang karena mereka tidak mau, mereka menjaga perasaan keluarga ya, satu hal, sehingga rumah keluarga itu juga jangan, boleh dikatakan kalau misalkan mereka berdua bisa, rumah keluarga dan antara besanan itu saling membangun komunikasi lah ya, walaupun memang sudah tidak ada ikatan suami istri lagi. Makanya mungkin mereka bisa, itu merupakan suatu alasan sehingga kita tahu bahwa mereka tidak ada keributan, padahal memang kecocokan itu sudah agak lama ya, kurang lebih 2 bulan. Kalau masalah cekcok dan keributan tuh seberapa sih bang intensitasnya bang? Seringnya seminggu berapa kali cekcok? Nah, itu puncak-puncaknya itu yang saya dapat informasi dari klien kami, yaitu Mas Luki sendiri mengatakan bahwa itu sudah 2 bulan itu sering terjadi keributan, bahkan 2 kali itu yang hangat-hangatnya itu pada bulan pada bulan kalau nggak salah bulan April sampai Mei. April sampai Mei. Ya. Iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Chelsea Islam. Datangan hari ini ke Polres untuk melaporkan saudara Iksan
alias Iksan Tarore, Iksan Idol, yang telah membuat statement kemarin di detik.com ya. Ya seperti itulah. Mungkin ada kata-kata yang merasa Mas Haris tersinggung dengan kata apa Mas? Ya biar nanti kalau lebih lanjutnya biar nanti abang saya aja. Dia lagi kurang sehat. Gimana Bang? Ya, jadi pada hari ini ya, hari Jumat ya, jam 16 berapa ya, 16.45 ya, kita ada di Polres Jakarta Selatan membuat laporan diduga saudara Iksan Tarore melanggar pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Seperti itu. Adapun laporannya tentang permasalahan bahasa dari keterangan statement dari saudara Iksan tersebut mengatakan pelapor dengan tingkah laku tengil, ya, karena tengil itu dari bahasa Indonesia adalah orang yang menyebalkan. Jadi bisa bilang di sini pembunuhan karakter kepada pelapor saudara Haris bahwa melekat daripada bahasa tengil itu bahwa Haris ini adalah orang yang menyebalkan. Jadi kami sebagai kuasa hukum ya dan LBH Brigade 08 kebetulan juga Haris ini anggota kami, jadi sudah sepatutnya kami membantu dan membackup sampai dengan selesai permasalahan ini. Dia justru saya berharap waktu setelah kejadian ini saya berharap Iksan bertemu dengan saya, tapi karena sampai sekarang belum ada itikat untuk ketemu, ya udah. Tapi untuk WhatsApp, maksudnya dia WhatsApp untuk kamu seperti kayak ngirim pesan minta maaf ataupun belum ada juga sih? Dia sempat minta maaf waktu itu lewat Instagram di DM. Cuman saya bilang waktu itu kalau bisa ketemu saya, kita klarifikasi gitu kan. Cuman sampai saat ini belum ada pertemuan sama Iksan, dan Iksan pun belum ada telepon saya. Berarti nggak digubris ya? Nggak digubris sama dia. Jadi saya berpikir si Iksan kayak meremehkan saya gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Justru itu saya tidak gini loh ya, di statement dia di detik.com itu kan dia bilang katanya dia dekat dengan saya. Dekat, memang sih saya kenal sama dia gitu, tapi saya tidak terlalu dekat sama Iksan. Baik ya. Iya, tidak ada hubungan baik gitu. Jadi kalau dia bilang bahasanya di detik.com, saya bercanda ya, saya tidak etis gitu. Saya karena tidak dekat dengan si Iksan dong. Gitu. Jadi ya udah. Jadi menurut kami sebagai kuasa hukum ya, karena ini sudah masuk ranah hukum dalam proses, nah nanti kita lihat bagaimana penyidikan lebih lanjut seperti itu. Tapi jika ada etikat baik dari Iksan, akan cabut nggak kira-kira? Saya kemarin sudah kasih ultimatum ya, waktu di Instagram. Jadi ultimatum itu udah jelas, ya kan? Kalau sampai ultimatum itu si saudara Iksan tidak hadir, tidak datang teman saya, ya sudah. Saya akan perpanjang masalah ini sampai saya dapat keadilan. Sudah habis berarti ya? Karena gini, dengan statement Iksan seperti itu, job saya hilang. Ada beberapa orang yang tadinya pengen ngasih saya event, ngasih saya sesuatu untuk ini, tapi tidak jadi karena ada statement seperti itu toh. Jadi itulah, jadi sangat merugikan saya.
dia boleh masuk penjara? Apa Ya gimana? sih gini aja, biar bukan hanya Iksan aja, biar semua teman-teman juga berbicara lah yang santun gitu, dan jangan sampai membuat statement-statement yang tidak baik gitu. Gini, kalau teman-teman media ngatain saya, misalkan kita face to face, tidak apa-apa mau ngatain saya apa. Yang jelas kalau lagi dibuat statement media itu jangan, tolong dijaga gitu kan, karena orang lain baca gitu. Di luar dari itu terserah kalian mau ngatain apa gitu kan, istilah kasar gitu. Saya buat ultimatum ke dia lewat Instagram, saya buat statement juga tunjuk ke dia. Isi statementnya apa boleh? Hah? Isi statement di Instagram. Isi statementnya, ya saya buat ultimatum ke dia, tolong temuin saya, tolong klarifikasi di saat itu juga. Cuma dia tidak hadir untuk temuin saya, gitu. Dia memang telepon, cuma tidak hadir. Saya butuh dia ketemu sama saya, gitu. Tolong klarifikasi, gitu. Kalau perlu ke semua media, gitu kan, biar masalah ini jelas. Gitu. Ternyata, oh dia sempat mau bilang duduk bareng toh, cuma dia sampai sekarang tidak ada duduk bareng. Jadi seakan-akan dia ngebiarin meremehkan gitu. Tapi sudah tahu kan dia? Dia sudah telepon, dia obrolannya apa? Pas telepon? oh dia bilang kita telepon bentar, saya lagi syuting bentar. Ya, jadi itu ya nanti lebih lanjut mungkin ya, dalam proses penyidikan ya, kita lihat perkembangan lebih lanjut ya. Nice. Ya? Dapat mana? Perasaannya ketika ikut itu tuh apa ya? Mual, muntah, pengen muntah. Terus tapi exciting banget. Terus abis itu pokoknya antara ngeliat apa namanya tuh tempat muntah tuh, kertasnya itu ya, air sickness-nya tuh, antara ambil gak ya mau muntah nih, pengen muntah, tapi kan bolak balik, jadi ya pasti perut namanya enek pasti ya, karena kan nggak biasa gitu kan. Yang pasti seneng karena tidak semua orang punya nyali untuk melakukan olahraga ini gitu. Bukan olahraga sih namanya, apa ya, olahraga sih tapi tantangan ini, karena tidak semua orang punya nyali di atas ketinggian.
Good. Bersama pilot, my pilot. Pesawatnya nomor 7. Oh, okay. This the. Show you, Maya. Hello, Maya. Thank you. Okay. Ya, aerobatik yang diputer-puter ya, diputer. Pertama sih oke, mungkin pas take off biasa aja. Begitu udah mulai saya ditaruh di nomor 7. Nomor 7 dan itu paling belakang. Kenapa ditaruh paling belakang? Kata pilotnya mereka bilang gini, nomor 7 itu posisi yang paling enak karena di ujung paling belakang. Yang misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling buntut lah. Nah, di situ adalah posisi yang dimana aku bisa melihat semua pesawat melakukan aerobatik itu. Jadi kalau misalnya mereka mulai melakukan manuver-manuver, nomor 7 itu paling belakang tuh paling bisa ngelihat duluan tuh, Rilen. Karena atas-atasnya udah mulai muter, ya kita jadi siap-siap muter gitu. Mereka membuat dia tahu ibunya tuh orang yang sangat independen, orang yang sangat mandiri, jadi mereka sangat tahu bahwa kasarnya gini nih, mak gua mau nikah mau kagak bodo amat, yang penting mak gua happy gitu loh. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Biarin aja lah. Pasti menyikapi temen apaan sih? Ribet apa-apa gitu. Enggak, gini. Selama kata-kata mereka baik, saya aminin. Selama kata-kata mereka tidak baik, saya cuekin. Pokoknya hal-hal siapapun dari fans, temen-temen atau apapun yang mendoakan yang baik, saya aminkan. Tapi kalau mereka memberikan kritikan yang negatif, ya itu menjadi kritikan, itu ya, kita terima dengan baik. Dan tapi kalau selama itu kata-kata yang positif, ya kita aminkan aja. Gini ya, saya kalau emang takdirnya Allah, kenapa tidak gitu kan. Jadi semua itu kan perjalanan hidup kan pasti adalah dalam rancangan Allah. Jadi ya saya sih serahkan semua sama Allah. Saya nggak berharap apapun karena besok saya mati saya juga nggak tahu ya kan. Jadi ya
intinya cuman jalanin aja. Kabani, kan kita udah libur nih, libur syuting sebulan. Terus kamu jalan-jalan ke Romania. Kamu bawain aku oleh-oleh? Enggak. Kabar kamu sama si dia itu gimana? Dia itu siapa? Si yang mirip aku itu. Yang mana? Namanya disebutin. Siapa? Taskia. Oh, baik-baik aja. Baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Sama kamu di sana kangen gak sama Taskia? Ya sama sih, kangen lah, pastilah kangen lah. Tapi kangenan sama aku kan? Oh ya pokoknya adalah buat mama ada, buat papa ada, buat adek gua nitip gelang. Emang beli gelang buat adeknya? Kan belinya sama lo kan waktu itu kan? Kalau lo buat siapa? Lo punya di cewek? Kagak, gue gak beli gelang, gue cuma beli dia beli cemilan-cemilan. Yang cowok? Gue beli cemilan-cemilan doang. Kalau buat cewek ada? Buat mak gue. Selain nyokap lo? Gak punya cewek. Oh gak punya cewek? Gak punya cewek. Hah? Gue gak ngasih gelang buat adek gua? Enggak. Ya kan kita nyanyi. Gara-gara gue. Iya gara-gara lu sih, orang buat adek gue. Awalnya kita kan cuma dapat libur 3 hari. 1 hari saya habisin di jalan yang saya nyesal banget karena macetnya luar biasa ke Majalengka. Tapi alhamdulillah sampai juga di Majalengka, ketemu sama Mbak Nen, Bandut. Habis itu langsung pergi lagi ke Cimaja. Seharian kita rame-rame buat surfing, terus hiking. Ya udah. Enggak ada tradisian sih. Saya datang, saya kasih angpau. Saya sungkeman. Udah. Aku kayak tahu semua. Semua orang juga pasti banyak nanyain. Yang nanyain. Karena Ranti kan adalah belahan jiwa Marjoni ya. Karena nggak tahu deh. Ya pengen kita berdua cuman Karena ada waktunya sih, karena kan sekarang kita bisa dibilang ngumpulin duit juga, buat jalan-jalan juga pastinya. Iyalah. Jadi nanti biar sekali jalan-jalan langsung jalan-jalan yang enak gitu. Jadi nabung aja dulu, ambil hikmahnya. Harus sekarang harus thrifting. Banyak banget lah kalau impian mau kemananya. Ya, iyalah banyak lah. Tapi yang pasti Indonesia dulu. Ya, ke Indonesia, udah selesai di Indonesia. Baru. Jamaikan. Terus Zimbabwe, ya, terus sama ini, sama apa yang di Amerika, Puerto Rico kan? Mana aja? Santino itu yang tangan Yesus itu. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
informasi bahwa benar yang sudah bahwa saya telah mengajukan memberikan kuasa kepada pengacara saya untuk meneruskan gugatan pada istri saya, dan benar adanya bahwa saya telah menalak istri saya Tiara Dewi, dan segala prosesnya sekarang sedang diurus oleh pengacara saya. Rencananya sih kalau nggak ada halangan yang ini mungkin insya Allah hari Jumat besok akan dibuat gugatan tersebut dilayangkan. Jadi begini, perlu diketahui bahwa memang secara lisan beliau sudah melakukan statement bahwa beliau sudah mengatakan bahwa gugatan tersebut sudah dibikin. Nah, cuman menunggu waktu tepat untuk mendaftarkan kepada Pengadilan Agama. Nah, alasannya yang kami dapat dari Mas Luki sendiri yaitu sudah tidak ada lagi kecocokan di antara beliau dengan Ibu Tiara Dewi. Tentang kawin kontrak, gosip tentang kawin kontrak ya itulah cuman gosip, artinya gosip ya akan gosip terus gitu. Toh mereka yang menuding itu tidak punya bukti apapun, tapi saya punya bukti bahwa ini adalah berita bohong. Nanti sepulang saya dari luar negeri ini, setelah saya kembali ke Indonesia, akan saya bawa bukti-bukti bahwa itu tidak benar, penuh dengan fitnah gitu. Tapi nanti sepulang saya sampai Indonesia akan saya tunjukkan bukti-bukti bahwa itu tidak benar. Saya punya bukti-buktinya. Selepas itu terserah orang mau berpikir seperti apa. Saya tidak akan menari di gendang orang lain. Orang lain mau menabuh gendang, saya tidak akan menari karena itu, karena saya punya ritme dan irama sendiri. Sini ya seperti itu keputusannya. Saya nggak bisa meramalkan masa depan, saya tidak bisa berandai-andai apakah akan ini. Tapi intinya sekarang langkah yang sedang kita lakukan adalah itu. Ya ketidakcocokan, memang ada banyak percocokan, dan sebelum memburuk menjadi hal-hal yang lebih negatif, jadi lebih baik ini dilakukan sesegera mungkin. Sudah beberapa kali dicoba untuk mediasi bersama keluarga, diobrolkan, tapi memang ya sudah sama-sama sepakat lah. Saya sama Tiara sudah sama-sama sepakat untuk tidak meneruskan ini lagi. Belakangan ini semenjak tinggal di rumah emang setiap hari berenang sih, makanya lebih tinggi. Nah juga sih nggak ngaruh. Ya udah berenang dulu ya.
Ya pemirsa, jadi sekarang akhirnya udah waktunya untuk olahraga karena personal trainer aku juga udah dateng, dan hari ini kita mau olahraga Indobarian. Jadi Indobarian tuh olahraga yang hanya menggunakan berat badan kita. Jadi push up segala macem, ntar makanya pemirsa lihat ya. Follow me. Kita pakai lompat nih. Nggak masuk. Sini, lihat. Emang diusahakan sih, jadi dalam seminggu tuh paling nggak ada 3 atau 4 kali olahraga. Entah misalnya fitness, atau berenang, atau misalnya Indobarian kayak tadi. Jadi emang harus disempetin. Banyak ya namanya perceraian itu kan pasti ada, tidak ada kesamaan, tidak ada untuk harus untuk menyambungkan lagi ya mumpung aku ini masih baru, masih gimana gitu. Tadinya sih awalnya saya tidak untuk menggugah seperti ini ya, tapi karena satu lebarannya kan nggak pulang gitu, ya kasihan anak-anak juga, makanya aku harus ke depannya harus lebih selektif, harus lebih hati-hati, harus lebih apa yang sudah terjadi berkali ini ya, saya harus banyak selektif, banyak. Pokoknya aku sekarang lagi fokus untuk anak-anak tuh, jadi pikiran saya lagi gimana ya, pokoknya ke anak-anak, ke karya. Jadi untuk tentang cinta, tentang apa, aku lagi gimana ya, pokoknya aku tadi aku bilang semangat ini, aku ngeliat anak-anak jadi lebih semangat. Ya hati kecil ya ada, tapi saya berserah aja sama Allah, ini sudah takdir Allah, sudah semua udah kun fayakun. Saya bilang kalau memang ini pernikahannya sebentar ya, aku minta ridhonya untuk gugatan ini. Aku banyak sholat istihoro. Kalau memang ini jalan yang terbaik, inilah keputusannya, aku harus gugah.
justru ini ya untuk sekarang ini ya saya lebih fokus dengan karir dan anak-anak ya, karena kan kasihan anak-anak ya kalau sayanya juga harus trauma, harus down, harus saya gimana sih sakit depan anak-anak, saya tidak bisa. Makanya saya bikin itu supaya saya juga harus kuat dengan masalah ini ya, karena anak-anak itu kan ngelihat mamanya lihat down, nggak mau keluar, nggak mau apa, saya berontak bahwa saya harus semangat demi anak-anak saya. Bismillah ya, insya Allah besok, karena aku juga kemarin kan udah sempat datang ya, karena di pihak PA-nya kan minta alamat jelasnya ya. Alhamdulillah aku sudah dapat alamat yang jelasnya untuk surat sampai biar nggak simpang siur gitu, takutnya ditolak. Akhirnya aku sudah dapat untuk buat kiriman suratnya dari PA-nya. Memang itu seorang perempuan yang sangat perih ya, karena tapi saya harus segar walaupun saya juga nggak terima dengan kenyataan dia masih ada istrinya ya apa. Saya harus segar untuk kedepannya karena saya juga masih punya banyak tanggungan anak-anak ya. Satu sisi saya di sini tulang punggung anak-anak ya, jadi bapak, jadi ibu ya. Makanya aku bernekat kalau tidak maksudnya aku tidak mau untuk diperteruskan untuk pernikahan ini. Saya tidak mau, takutnya nanti anak-anak banyak kecewa, banyak apa ya. Sudahlah, satu sisi ya saya juga sudah tidak bisa untuk dilanjutkan dengan kawin ini ya. Saya putuskan untuk beban ya, karena apa yang saya harapkan imam saya ini ya, ternyata kenyataannya harus seperti ini. Saya dengar juga masih berstatus ada istrinya, ya sudahlah. Tapi semua aku serahkan sama Allah ya, karena mau bagaimanapun kita kan ini manusia ya. Jadi saya juga tidak bisa salah sini terlalu terburu-buru untuk menentukan pernikahan. Kan ini aku sudah menggugat gitu, jadi urusan beliau lah, mau dia kontrak, mau dia tinggal di mana gitu. Aku tidak mau untuk banyak komentar untuk di media sosial ya. Ya sudahlah, yang penting aku sudah tidak banyak bicara untuk mengenai dia lah. Mau dia urusan di pihak sana banyak ini, aku tidak mau ya. Yang penting aku pengennya, aku juga pengen selesai dengan urusan ini gitu. Ternyata aku dikirim ke rumah adiknya, ya sudahlah, aku ikutin aja. Yang penting surat ini nyampe, yang penting saya juga pengennya lancar untuk perceraian ini, supaya tidak ada masalah, tidak ada kendala atau apa gitu.